We wish all our qualified teams and the upcoming FIFA competitions the very best. Secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup main dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di pertandingan lawan Kuwait. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan segera merumput kembali, yakni dalam babak perempat final Piala Asia U17 untuk menghadapi Korea Utara. Pertandingan itu sendiri nantinya akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Hall pada Senin malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain duel ini, Timnas Indonesia U17 tampaknya memiliki statistik lebih dominan di berbagai aspek sepanjang gelaran Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto tercatat telah berhasil menyapu bersih 3 kemenangan beruntun dalam babak penyisihan grup C ini. Bila dibandingkan dengan Korea Utara, statistik itu tentu jauh lebih dominan dengan tim berjuluk Ko5 Junior tersebut. Korea Utara sendiri diketahui tercatat hanya mampu meraih sekali kemenangan dengan 2 torehan hasil imbang di babak penyisihan grup D. Mereka tercatat meraih kemenangan 3-0 atas Tajikistan, imbang 1-1 saat menghadapi Iran, dan berbagi angka dengan Oman yang berakhir sama kuat 2-2. Berdasarkan statistik itu, skuad Garuda Asia juga lebih sedikit kebobolan gol bila dibandingkan dengan Korea Utara. Dengan hanya sekali kebobolan tentunya menjadi perbedaan mencolok dengan Korea Utara yang telah kebobolan sebanyak 3 bola. Lebih lanjut lagi, pasukan Nova Arianto sendiri pun juga turut menyumbangkan pemainnya dalam daftar top skor sementara Piala Asia U17 2025. Yang mana Evandra Florasta tercatat menorehkan 3 buah gol. Tak hanya itu, masih ada Fadli Alberto dan Sahabi Goli yang masing-masing juga telah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap mewanti-wanti betul pemain Garuda Asia untuk menyiapkan mentalnya. Sebab persaingan di babak tersebut akan lebih kuat. Semua itu agar Timnas Indonesia U17 tampil lebih solid karena memang persaingan di babak tersebut tentunya akan semakin sengit. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerja sama tim agar semakin solid. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih. Demikianlah tulis Erick Thohir. Hal tersebut tak lain tak bukan karena memang Korea Utara memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di kompetisi ini. Bahkan, Korea Utara tercatat telah 2 kali menjuarai Piala Asia U17. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwasanya Timnas Indonesia U17 tidak boleh merasa minder. Kami siap berjuang memberikan yang terbaik untuk membawa Garuda terbang tinggi. Demikianlah tegas Erick Thohir. Jika mampu menyingkirkan Korea Utara, maka Timnas U17 Indonesia akan berpeluang mengulang kembali pencapaian manis yang mana pernah dicatatkan pada tahun 90 silam. Kala itu Garuda Muda sukses melaju hingga semifinal Piala Asia U17 1990. Namun demikian langkah mereka harus terhenti di perebutan tempat ketiga usai takluk 0-5 dari Cina. Sementara itu, perkara mental pun terus dipupuk oleh Coach Nova. Ia menginstruksikan pemain-pemain Timnas Indonesia U17 tidak takut menghadapi siapapun termasuk Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 malam ini. Nova menilai Korea Utara U17 merupakan lawan yang punya kualitas bagus dan bisa lolos dari persaingan sengit di grup D sebagai runner-up. Korea Utara adalah lawan yang menurut saya cukup baik dan secara kualitas juga sangat baik, tapi kita akan coba semaksimal mungkin agar kita bisa meraih hasil yang terbaik untuk lolos. Ia pun menilai skuad Aswan Oh Taesong memiliki banyak kelebihan, namun ia berharap Iputu Panji dan kawan-kawan tidak gentar menghadapi lawan seperti tim muda skuad Ko5.
Namun seperti pada umumnya, semakin dekat dengan kick-off, hawa panas pun makin terasa. Kali ini pelatih timnas Korea U17 Oh Tae-song pun melontarkan ancaman kepada timnas Indonesia U17 jelang pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025. Padahal Korea Utara U17 sendiri belum pernah bertemu dengan Garuda Asia. Namun Oh Tae-song merasa betul sudah mengetahui gaya main anak asuh Nova Arianto dan tidak asing dengan cara main timnas Indonesia U17. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan dan efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, kata Oh Tae-song. Meski begitu, Oh Tae-song menyadari bahwa Garuda Asia jadi salah satu tim yang memiliki pertahanan yang tangguh. Namun demikian, ia cukup optimis menghadapi timnas U17 Indonesia. Mereka pun mengatakan siap memberikan segalanya perlawanan terbaik. Meski tampil kurang sempurna di fase grup, ini tidak membuat Korea Utara gugup dalam laga yang diprediksi akan berjalan ketat. Di sisi lain, AFC sendiri baru-baru ini justru memuji bintang timnas U17 yang seolah akan menjadi ancaman lawan. Dalam hal ini, eksistensi Evandra Florasta mendapatkan pujian khusus karena selalu hadir di dua ajang tertinggi Asia di dua kelompok umur secara beruntun. Sebelum moncer bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17, Evandra diketahui tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari lalu. Kehadirannya di Piala Asia U17 2025 lagi selang 2 bulan membuat AFC memujinya. Evandra Florasta ada di mana-mana untuk Garuda Muda. Demikianlah tulis AFC. Remaja kelahiran Malang 17 Juni 2008 itu kini menjadi pusat perhatian dan digadang-gadang menjadi calon top skor dalam ajang Piala Asia U17. Ia menjadi sorotan sejumlah fans dan pengamat lantaran berposisi sebagai gelandang namun punya naluri haus gol. Sehingga banyak yang salah kaprah akan posisinya karena performa yang ditunjukkan di lapangan seperti bukan seorang gelandang. Hal itulah yang menciptakan kebingungan para lawan. Akan tetapi sepertinya dirinya tak butuh sorotan, ia hanya butuh kebebasan di atas lapangan hijau. Dan tampaknya Coach Nova Arianto pun sangat paham akan hal tersebut. Karena bakat pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm ini terlalu sayang apabila tidak dimaksimalkan. 3 gol dari 2 pertandingan sepertinya hanya sedikit bukti dari berkualitasnya permainan Evandra Florasta. Sebab lebih dari itu, pemain jebolan SSB Angkasa itu memiliki kemampuan spesial untuk menciptakan kebingungan bagi tim lawan dan termasuk pelatih. Pasalnya dia berposisi sebagai gelandang, namun aksi-aksi yang ditunjukkan di lapangan menunjukkan kalau dia tak hanya seperti gelandang. Dia punya kontrol bola bak striker murni, tak keraguan-raguan ketika berhadapan dengan kiper tim lawan. Selain itu, dirinya pun juga mampu memadukan visi tajam dan mengatur tempo yang menjadikannya arsitek serangan yang ulung. Untuk itu menarik menantikan apakah malam ini Evandra Florasta akan menjebolkan bola ke gawang lawan lagi.